Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Olivia Prabowo dengan NIM 235314167. Di sini saya akan mepresentasikan hasil HKI saya. Yang pertama, pada ini dimensi dosen, yaitu pertama-tama kami akan menginput CSV file input terlebih dahulu, kemudian replace in string dan dimension lookup untuk memperlihatkan hasil dari dimensi dosen tersebut. Nah, selanjutnya terdapat dimensi jenis karya, yaitu terdapat CSV file input, yaitu menginput jenis karya pada CSV tersebut, dan kemudian ada dimensi lookup untuk memperlihatkan hasil dari dimensi jenis karya tersebut. Nah, setelah dimensi jenis karya, kita akan membuat dimensi karya menggunakan CSV file input juga, dan kemudian melihat hasilnya menggunakan dimensi lookup untuk melihat hasil dari dimensi karya tersebut. Nah, kemudian juga terdapat dimensi luaran, yang dimana terdapat CSV file input dan dimensi lookup update untuk melihat hasil dari dimensi luaran tersebut. Selanjutnya terdapat dimensi mahasiswa, yang terdapat CSV file input juga, dan dimensi lookup yang terdapat nama-nama mahasiswa yang ada pada file tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dimensi prodi. Kita juga menginput CSV file input, kemudian ada dimensi lookup untuk melihat hasil dari prodi tersebut, yang dimana terdapat beberapa prodi yang ditampilkan. Kemudian terdapat dimensi sumber dana, yaitu kita menginputkan CSV file input terlebih dahulu, kemudian dimensi lookup update yang terdapat sumber dana yang ada pada file tersebut. Nah, selanjutnya adalah dimensi waktu, yaitu kita pertama menginputkan dulu generate rows, add sequence, kalkulator untuk menginputkan agar waktu tersebut tuh dapat tertampil, lalu select value dan tabel output untuk menghasilkan output dari dimensi waktu tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kita membuat fakta untuk HKI-nya. Yang pertama, kita menginputkan Microsoft Excel terlebih dahulu, kemudian kita menginputkan replace in string, kemudian select value, kemudian kalkulator itu untuk menghitung waktu. Jadi waktu itu akan tertampil di fakta HKI tersebut. Kemudian ada select value lagi, dan kemudian dimensi-dimensi yang sudah kita buat, yaitu seperti dimensi dosen, dimensi mahasiswa, dimensi prodi, dimensi jenis karya, dimensi luaran, dan yang lainnya itu juga akan kita sambungkan agar hasilnya tertera pada tabel fakta tersebut. Kemudian hasil outputnya bisa dilihat bahwa semuanya pada dimensi-dimensi tersebut itu akan terlihat hasilnya. Nah, selanjutnya ini juga berfungsi untuk membuat visualisasi untuk HKI tersebut. Ini akan dipergunakan untuk visualisasi HKI tersebut. Berikut akan saya tampilkan visualisasinya. Nah, pada visualisasi kali ini itu yang pertama saya tampilkan adalah jumlah karya berdasarkan program studi. Di situ sudah tertampil jenis karya berdasarkan program studi, yaitu ada program studi informatika, teknik elektro, dan pendidikan matematika. Kemudian juga ada jumlah karya berdasarkan fakultas, yaitu sains dan teknologi, dan keguruan dan ilmu pendidikan, dan ada tertampil diagram berdasarkan nilai dari jumlah karya tersebut. Nah, selanjutnya visualisasi ini kita membuat untuk biaya fakultas untuk keguruan dan pendidikan dan juga sains dan teknologi. Itu sudah tertera berdasarkan diagramnya. Nah, kita membuat itu berdasarkan visualisasi yang ada pada Power BI, dan kemudian kita memasukkan file-file yang sudah kita input tersebut. Nah, selanjutnya kita juga membuat seperti jumlah karya, terus jumlah biaya, perhitungan SK dosen, perhitungan mahasiswa, biaya fakultas, nama dosen, dan dana, itu menggunakan visualisasi chart yang ada pada Power BI tersebut. Kemudian kita juga untuk menghasilkan hal tersebut, kita menginputkan
file CSV tersebut, dan kemudian kita mengaturnya pada visualisasi tersebut. Nah, bisa dilihat pada bagian kanan, itu terdapat data yang dimana dimensi dosen, dimensi jenis karya, dimensi karya, dimensi luaran, dimensi mahasiswa, dimensi prodi, dimensi sumber dana, dimensi waktu, dan faktanya itu kita masukkan ke dalam Power BI sehingga menghasilkan visualisasi seperti ini yang tertampil. Dan ada beberapa visualisasi yang terbentuk karena mengenai hal tersebut. Nah, kemudian terdapat seperti angka-angka tersebut seperti 80M, 58, 53 itu tertampil bahwa jumlah dari seperti sum biayanya, kemudian perhitungan dari SK dosen dan perhitungan SK mahasiswa itu tertampil pada visualisasi tersebut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.